Makan 2 sampai 3 kali sehari, tapi badan tetap rusak, bahkan penyakitan. Mungkin pola makannya yang salah, bukan porsinya. Hai teman-teman, saya Kang FD. Tahun depan usia saya 60 tahun. Kita bahas pelan-pelan ya. Bahasanya sederhana agar mudah difahami tapi tetap ilmiah. Apa yang saya jalanin ini bukan sekedar teori, tapi perjalanan dari kondisi sakit sampai membaik. Dan ini dikonfirmasi langsung lewat hasil laboratorium. Kalau disederhanakan, tubuh kita itu seperti mesin biologis. Kalau bahan bakarnya salah, mesin cepat rusak. Kalau bahan bakarnya tepat, mesin bisa pulih bahkan optimal kembali. Dan di Dharma On Healthy kita fokus di satu hal utama, stabilitas gula darah. Tekan glikasi, inflamasi turun. Ini fondasi semua perbaikan. Pola makan, high protein, low carb. Ini pola pertama dari Pancapola Dharmawan Healthy. Ini fondasi utama. Kenapa protein tinggi? Protein itu seperti tukang bangunan dalam tubuh. Kalau cukup, sel rusak diperbaiki. Otot terjaga, imun lebih stabil. Secara ilmiah, protein membantu perbaikan jaringan dan metabolisme. Ini jurnalnya ya. High Protein Diets and Metabolic Health dari Nutrients tahun 2023 dan Protein Intake and Body Composition dari AJCN. Apa itu AJCN? American Journal of Clinical Nutrition. Contoh, telur. Ini golden food loh. Dimakan semua, putih dan kuningnya. Kalau kulitnya jangan bro, kecuali doyan ya. Ayam organik, semua jenis, burung, bebek, kemudian semua jenis ikan, sapi, kambing, dan lain-lain. Bahkan jeroannya juga loh. Untuk porsi umum sekitar 1,2 hingga 2 gram per kilogram berat badan. Disesuaikan dengan usia, komposisi tubuh, dan kondisi ginjal masing-masing. Kenapa karbo olahan dibatasi? Karena karbo olahan itu gula cepat. Saya kasih analogi ya, biar mudah difahami. Bayangkan seperti bensin yang meledak cepat. Panas, merusak mesin. Di dalam tubuh kita membentuk AGEs. Apa sih itu Kang? AGEs, Advanced Glycation and Products. Mengaktifkan inflamasi, jadi RAGE itu aktifkan NF-kappa beta. Aduh ribet amat. Nih bahasa sederhananya. Inflamasi itu seperti alarm kebakaran tubuh yang memicu peradangan berantai. Landasan jurnal ilmiahnya adalah Ages and Cardiometabolic Risk, Diabetes Care tahun 2023. Jadi masalahnya bukan makan, tapi lonjakan gula yang berulang. Lalu di mana posisinya nasi, jagung, singkong, bahkan papeda sebagai makanan pokok orang Indonesia? Nah, ini perlu dibahas di episode tersendiri ya. Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Kita lanjut. Mengenai sayur. Apa aja sih sayur yang saya makan? Sayur itu dengan segala manfaatnya, tapi wajib low GI dan low GL. Apa itu? Low GI adalah low glycemic load dan low glycemic index. Contohnya apa Kang? Brokoli, bayam, timun, dan sayuran warna hijau gelap lainnya. Analogi ya, ini seperti radiator atau pendingin mesin. Fungsinya menjaga suhu tetap stabil, menjaga gula darah tidak melonjak, menekan inflamasi, semakin stabil, semakin aman. Lalu kemudian buah-buahan. Buah juga sama, cari yang low glycemic index-nya. Dan serat, contohnya alpukat. Ini golden fruit. Beri apa aja sih?
Berinya ada mulai dari stroberi, blueberry, raspberry, dan beri lainnya. Kemudian apel dan pir. Kuncinya serat dan harus dibatasi karena fruktosa berlebih tetap memicu lonjakan insulin dan lipogenesis di liver. Analogi, serat itu seperti rem alaminya gula darah loh. Memperlambat penyerapan, mencegah lonjakan, mencegah glikasi. Landasan jurnalnya ini, Dietary Fiber and Cardiometabolic Health di AJCN tahun 2023. Jadi bukan buahnya yang salah, tapi jenis dan cara makannya. Lalu bumbu dapur. Ini menurut saya adalah obat harian versi kearifan lokal leluhur Nusantara. Yang sering saya gunakan kunyit. Itu antiinflamasi karena mengandung kurkumin. Jahe, antioksidan. Bawang putih, dukung imun. Kayu manis, bantu sensitivitas insulin kita. Ini sepertinya hal kecil, tapi kalau konsisten, efeknya besar. Bukan instan, tapi akumulatif. Kemudian cara memasak. Ini sering diremehkan. Metode yang digunakan kukus, pepes, rebus, tumis ringan dengan minyak zaitun atau minyak kelapa. Dan terakhir, bakar tanpa gosong. Karena kalau gosong, karsinogen teman. Kenapa ini penting? Kalau terlalu panas atau gosong, terjadi oksidasi lemak. Muncul senyawa berbahaya. Mempercepat inflamasi. Analogi lagi ya, ini seperti mesin overheat. Prinsip sederhananya, masak secukupnya, bukan berlebihan. Dulu saya tidak paham ini. Saya pikir makan itu yang penting kenyang. Tapi sekarang saya lihat dan rasakan langsung. Gula darah lebih stabil. Lemak darah membaik. Inflamasi menurun. Dan ini bukan perasaan, tapi data laboratorium. Di situ saya mulai sadar. Yang kita makan setiap hari itu menentukan arah kesehatan kita. Pesan paling penting dari saya, teman-teman, tidak ada satu pola makan yang cocok untuk semua orang. Setiap orang kondisinya berbeda. Riwayat penyakit berbeda. Hasil lab berbeda juga. Jadi pendekatannya harus personal dan berbasis data. Bukan asal. Biasanya saya lakukan analisa hasil lab lengkap, lihat kondisi metabolik, baru buatkan program mulai dari level beginner, intermediate sampai level advance. Supaya aman dan tepat sasaran. Jadi, kita ini bukan sekedar makan. Kita sedang memperbaiki lingkungan biologis dalam tubuh kita. Pelan-pelan, konsisten, dan terarah. Karena tubuh itu pintar, bisa memulihkan dirinya sendiri. Syaratnya kita kasih bahan bakar yang benar. Sampai bertemu di episode 10 pola puasa atau intermittent fasting ala Darmawan Healthy. Jangan lupa ya, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat dalam membantu perjalanan sehat kita semua. Saya Freddy Darmawan.